Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang kami hormati, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami, yaitu nama Edi Sulistianto, NIM 190203114, mahasiswa alih jenjang kelas B, Keperawatan, Universitas Harapan Bangsa. Izinkanlah kami memaparkan tentang proposal penelitian kami dengan judul Pengaruh Senam Hipertensi terhadap Penurunan Tekanan Darah di Desa Penerusan Kulon, Wilayah Kerja Puskesmas Susukan 2, Kabupaten Banjarnegara. Untuk memudahkan kami memaparkan presentasi kami, maka kami akan membagi menjadi 3 tahap presentasi, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakang. Kasus hipertensi pada tahun 2019, prevalensi hipertensi tingkat dunia yaitu sebesar 20%. Kurang dari 1/5 yang melakukan pengendalian atau kurang dari 1/5 yang melakukan pengobatan secara teratur. Untuk Indonesia, pada tahun 2018, prevalensi hipertensi sebesar 34,1%. Untuk Jawa Tengah, dari seluruh penyakit tidak menular, hipertensi yaitu 57,1%. Banjarnegara, kasus hipertensi sebesar 28,7%. Untuk Puskesmas Susukan 2, di mana kami bekerja, pada tahun 2020, kunjungan sampai bulan Oktober terjadi peningkatan jumlah kunjungan hipertensi sebesar 124 pasien atau 21%. Tujuan umum yaitu mengetahui pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah bagi penderita hipertensi. Tujuan khususnya adalah mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, mengetahui gambaran tekanan darah sebelum senam pada penderita hipertensi di Desa Penerusan Kulon, Wilayah Kerja Puskesmas Susukan 2, Kabupaten Banjarnegara, mengetahui gambaran tekanan darah sesudah senam pada penderita hipertensi di Desa Penerusan Kulon, Wilayah Kerja Puskesmas Susukan 2, Kabupaten Banjarnegara, mengetahui pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah bagi penderita hipertensi. Manfaat penelitian yaitu, secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi penelitian selanjutnya, terutama terkait hipertensi. Manfaat praktis bagi institusi pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi yang bisa membantu dalam proses pembelajaran. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan hipertensi atau penyakit tidak menular. Bagi UPTD Puskesmas Susukan 2, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja khususnya dalam pelayanan penyakit hipertensi. Tinjauan pustaka. Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mm/Hg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mm/Hg. Senam hipertensi adalah senam yang bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan memperbaiki pengaturan tekanan darah. Faktor risiko hipertensi antara lain umur, jenis kelamin, keturunan, tingkat pendidikan, latihan fisik, OAINS atau obat antiinflamasi non steroid, dislipidemia, kontrasepsi oral, obesitas, merokok alkohol, konsumsi garam berlebih, stres. Mekanisme terjadinya hipertensi melalui 3 mekanisme yang utama, yaitu terjadi perubahan pada pembuluh darah, sistem renin-angiotensin, dan perubahan fungsi ginjal. Pengelolaan hipertensi dibagi menjadi 2, yaitu non-farmakologi maupun farmakologi. Yang non-farmakologi adalah
diet rendah garam, diet tinggi serat rendah lemak, diet kegemukan, menghindari rokok, menghindari alkohol, pengendalian stres, dan olahraga teratur. Secara farmakologi yaitu diuretik, ACE inhibitor, beta blocker, kalsium channel blocker, dan vasodilator. Senam hipertensi dan penurunan tekanan darah. Dengan melakukan senam hipertensi, secara otomatis dia akan menurunkan atau menghilangkan 4 faktor resiko sekaligus, yaitu berat badan berlebih, stres, asupan garam yang berlebih, dan profil lemak darah. Kerangka teorinya kami bagi berikut. Dengan umur yang meningkat, maka terjadi kekakuan arteri, terjadi perubahan neurohormonal, disregulasi autonom, kemampuan ginjal mengeluarkan sodium menurun, rendahnya plasma renin, resistensi insulin. Intake sodium yang berlebih menimbulkan atau menarik cairan di luar sel, sehingga terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh, sehingga terjadi peningkatan volume cairan, terjadi peningkatan preload, dan peningkatan curah jantung. Obesitas. Orang yang obesitas biasanya di dalam tubuhnya terjadi hiperlipidemia atau kelebihan kolesterol di dalam darah. Kolesterol dalam darah yang berlebih bisa menempel pada dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi menebal dan menyempit atau aterosklerosis. Kalau terjadi penyempitan pembuluh darah, otomatis jantung bekerja lebih kuat. Dislipidemia atau kelebihan kolesterol di dalam darah menimbulkan kerusakan endotel dan hilangnya aktivitas vasomotor. Hilangnya aktivitas vasomotor ini bisa memicu hipertensi. Stres bisa menimbulkan overaktivitas saraf simpatis, bisa menimbulkan konstriksi fungsional, bisa menimbulkan peningkatan resistensi perifer yang akhirnya bisa menimbulkan tekanan darah tinggi. Stres bisa merangsang hormon adrenalin. Hormon adrenalin bisa meningkatkan kontraktilitas. Kontraktilitas bisa meningkatkan curah jantung yang meningkat bisa menimbulkan hipertensi. Faktor risiko hipertensi yaitu umur, jenis kelamin, keturunan, kurang olahraga, OA-ins, dislipidemia, kontrasepsi oral, obesitas, merokok, alkohol, kafein. Jika dalam diri satu orang terdapat berbagai macam faktor risiko, dimungkinkan orang tersebut bisa beresiko terjadi tekanan darah tinggi. Penata laksana hipertensi secara non-farmakologis yaitu diet, menghindari rokok, alkohol, kafein, stres, dan olahraga. Olahraga dalam hal ini kami ingin meneliti tentang senam hipertensi. Senam hipertensi itu bisa merangsang susunan saraf pusat yang mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu bisa mengurangi stres. Senam hipertensi bisa membakar lemak, sehingga bisa menurunkan berat badan atau obesitas. Senam hipertensi bisa menimbulkan badan berkeringat sehingga keluar garam lewat kulit. Senam hipertensi bisa memperbaiki profil lemak darah sehingga menurunkan kolesterol total dan menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Kesemuanya itu diharapkan bisa menurunkan tekanan darah. Sehingga kerangka konsepnya adalah variabel bebasnya adalah senam hipertensi bisa sebagai variabel bebas senam hipertensi, variabel ringkatnya adalah tekanan darah. Untuk umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, kami tidak meneliti pengaruhnya, kami hanya ingin mengetahui tentang gambaran daripada responden mengenai umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.
Metode penelitian. Waktu penelitian yaitu tanggal 15 September 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Desain. Penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pre-eksperimen. Rancangan penelitian adalah one group pretest post-test design. Lokasi penelitian yaitu Desa Penasaran Kulon, wilayah kerja Puskesmas Susukan 2. Populasi dan sampel. Populasi adalah semua penduduk penderita hipertensi di Desa Penasaran Kulon, wilayah kerja Puskesmas Susukan 2 sejumlah 37 orang. Sampelnya yaitu besar sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin, besar sampel yaitu 27. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Variabel penelitian, variabel independen dalam penelitian ini adalah senam hipertensi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tekanan darah penderita hipertensi. Definisi operasional. Senam hipertensi, DO-nya adalah senam yang terencana dan terstruktur yang memanfaatkan gerakan tubuh secara berulang-ulang bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan memperbaiki pengaturan tekanan darah. Alat ukurnya yaitu lembar observasi. Cara ukurnya yaitu sebelum senam dan sesudah senam. Skala ukurnya adalah skala nominal. Tekanan darah, DO-nya adalah ukuran seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Alat ukurnya adalah tensimeter. Cara ukurnya adalah pengukuran. Hasil ukurnya adalah sistol dan diastol. Skala ukurnya adalah rasio. Usia adalah perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran seseorang sampai dengan waktu perhitungan usia. Alat ukurnya adalah kuesioner, kartu identitas. Cara ukurnya adalah wawancara. Hasil ukurnya adalah pertama 18-40 tahun, yang kedua 41-60 tahun, yang ketiga lebih dari atau sama dengan 61 tahun. Skala ukurnya yaitu ordinal. Jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis sejak seseorang lahir. Alat ukurnya adalah kuesioner, kartu identitas. Cara ukurnya yaitu wawancara. Hasil ukurnya yaitu laki-laki pertama, yang kedua perempuan. Skala ukurnya yaitu nominal. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan adalah pendidikan yang ditamatkan klien. Alat ukurnya kuesioner, cara ukurnya wawancara. Hasil ukurnya adalah yang pertama dasar yaitu SD SMP, yang kedua menengah yaitu SMA atau SMK, yang ketiga adalah pendidikan tinggi yaitu D3, S1, S2. Skala ukurnya yaitu ordinal. Pengambilan data. Data primer meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, hasil pengukuran tekanan darah sebelum dan sudah berlakuan. Untuk umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan adalah kategorik. Hasil pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah berlakuan adalah numerik. Alat ukur, tensimeter untuk mengetahui status tekanan darah pre dan post intervensi. Kuesioner untuk mengetahui usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Langkah-langkahnya yaitu persiapan tempat penelitian, tahap pemilihan sampel, pengambilan data, dan pengolahan data. Pengolahan data menggunakan komputer meliputi editing, coding, tabulating, dan entry data. Analisis data. Yang pertama, analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi antara lain min, median, standar deviasi, nilai minimal, dan nilai maksimal. Uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk. Analisis bivariat menggunakan dependent test atau t-dependent. Etika penelitian. Dalam penelitian ini, kami menjunjung tinggi tentang otonomi responden, freedom from harm atau bebas dari bahaya, freedom from exploitation yaitu bebas dari eksploitasi, benefit of research yaitu manfaat dari penelitian,
The right of privacy, yaitu hak yang bersifat pribadi. Confidentiality, yaitu kepastian informasi hanya dapat diakses oleh yang berwenang saja. Protection from discomfort, yaitu perlindungan dari ketidaknyamanan. Demikian pemaparan proposal penelitian kami. Apabila kami dalam memaparkan banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.